Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, sebagaimana ilmu-Nya pun meliputi segala sesuatu. Ia Maha mengetahui segala ucapan kita, perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang zahir maupun yang batin. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan atas segala dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan agar Ia senantiasa melanggengkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, serta juga memberi kita hidayah agar bisa menggunakan nikmat dan karunia Allah untuk segala hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas secara singkat tafsir surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah ini salah satu nama hari kiamat, dari kata qara'a, itu artinya memukul. Memukul. Qara'a yaqra'u itu artinya memukul. Nah, Al-Qari'ah berarti yang memukul, dengan makna, ya, maknanya adalah sesuatu yang memukul hati hamba-hamba Allah dengan rasa takut. Sesuatu yang membuat hati manusia pada saat itu merasa takut. Jadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Ini makna dari Al-Qari'ah. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi hari kiamat itu memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Al-Qari'ah ini. Kemudian apa lagi? Ya? As-Sa'ah. Betul. Apa lagi? Yaumuddin. Ya toh? Maliki Yaumiddin. Raja hari pembalasan. Yaumul Hisab. Kemudian ada As-Sakhah, At-Tammah. Jadi ada beberapa nama. InsyaAllah di lain waktu ya kita bahas satu persatu makna dari nama-nama hari kiamat ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, surat Al-Qari'ah ini, ya, sebagian ulama menukilkan ijma', ya, kesepakatan para mufassirin bahwa ia merupakan surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Jadi kita diantar pikiran kita, gambaran benak, ya, di dalam benak kita menuju
hari yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ini merupakan gambaran tentang betapa peristiwa-peristiwa di hari kiamat akan membuat manusia ngeri. Jangankan hari kiamat, peristiwa-peristiwa bencana alam saja yang kita alami di dunia ini sudah membuat kita ngeri, takut. Apalagi ketika itu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama yang membuat seluruh alam semesta ini menjadi apa? Menjadi berubah drastis, hancur. Ya. Maka itu adalah hari yang sangat mengerikan sekali. Nah, jemaah sekalian Allah, berkenaan dengan hal ini ingin saya ingatkan bahwa kita biasanya ketika melakukan aktivitas, entah itu aktivitas ibadah ataupun aktivitas duniawi kita, maka tentu di dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita tergambar keadaan atau kondisi kita di masa mendatang, sesuatu yang ingin kita raih. Bahasanya cita-cita kan. Kadang-kadang kita punya impian apa gitu ya, sesuatu di masa mendatang. Dan impian itu membuat kita terdorong untuk bekerja, beramal, beraktivitas. Kalau misalkan bapak-bapak yang mencari nafkah, gambarannya pasti ya, kalau misalnya pedagang yang tentunya pendapatan harian itu menjadi sesuatu yang sangat diperhitungkan sekali. Apalagi misalkan baru buka ya, usaha misalkan, belum jelas nih, yang mungkin belum punya pelanggan tetap ya. Maka tentu di awal-awal ini sudah ada gambaran ya, maunya nanti bagaimana, harapannya seperti apa, dan harapan itulah yang mendorong kita untuk bekerja, beraktivitas. Nah, jemaah sekalian Allah, tentunya ini gambaran semua orang seperti itu. Apapun aktivitas yang dia lakukan pasti ada kenikmatan, kesenangan yang ingin dia raih. Seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan semakin jauh gambaran kita tentang masa depan yang akan kita raih, maka akan semakin banyak pula hal-hal yang akan kita perhitungkan. Jadi semakin jauh maka akan semakin banyak perhitungannya. Dan ini tentunya cukup bagi orang yang katakannya istilahnya visioner. Visioner itu apa? Pandangannya sudah jauh ke depan. Katakan kalau misalnya orang punya sekolah gitu. Ini 5 tahun ke depan sekolah saya akan seperti apa? 10 tahun, 25 tahun ke depan. Keinginannya seperti apa? Maka semakin jauh rencananya, perhitungan, tindakan, aktivitas yang akan dilakukan sekarang itu disiapkan untuk jangka panjang itu. Tapi kalau orang perhitungannya pendek, ya biasanya anak-anak muda gitu. Anak-anak muda kita waktu masih muda gitu ya, Bapak-bapak masih muda dulu. Biasanya anak muda itu kan yang lihatnya kalau yang penting asik-asik sekarang, ya enak-enak sekarang. Masalah nanti kayak apa gitu mungkin belum terlalu dipikirkan. Tapi kita semakin tambah usia kita, semakin berpikir kita akan masa depan kita yang jauh. Nah, jemaah sekalian Allah, tentunya kita sebagai seorang yang beriman, kita yakin bahwa ada kehidupan setelah mati kita. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Maka perhitungan kita ya terhadap
masa depan kita ini lebih jauh lagi, tidak hanya dibatasi oleh dinding-dinding keduniawian, ya, tapi menembus batas, ya, batas-batas keduniawian itu melompat, melampaui jauh sampai ke akhirat dengan keimanan kita. Maka jemaah sekalian Allah, tentunya ya hal ini harus sering kali dibahas, diperbincangkan, dikaji, diingat terus supaya keimanan kita menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Karena ya gambaran kita tentang masa depan itulah yang akan mempengaruhi perilaku kita saat ini. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang hari kiamat dengan nama Al-Qari'ah, ini membuat kita tersadar akan sesuatu yang boleh jadi sering atau ya bisa dikatakan lah ya, tidak jarang kita lalaikan. Ya, tidak jarang kita lalaikan bahwa nanti akan ada hari kiamat di mana ya kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Ini pertanyaan yang membuat kita terpancing untuk menyiapkan perhatian. Ya. Sebab kalau ada orang bertanya, ya, akal kita ini langsung diaktif. Apa ya jawabannya? Seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang membuat pendengarnya atau yang membacanya menjadi apa? Menyiapkan perhatian. Wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah ya yang membuatmu tahu apa itu al-qari'ah? Ya. Jadi di sini sampai ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dari Allah tentunya bukan untuk apa? Mencari tahu, tapi tadi ada tujuan lain. Supaya apa? Perhatian ya, seorang yang mendengar atau membaca ini apa? Bersiap untuk mendengarkan jawaban dari yang akan dipaparkan setelah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya, pada hari kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil, pada hari ketika manusia menjadi seperti al-farash. Nah, ini ada masalah nih Bapak Ibu. Masalah maksudnya mungkin perlu ada kajian lebih lanjut. Kalau di terjemahan itu seperti anai-anai. Sebagian terjemahan Depa itu anai-anai. Anai-anai itu apa? Saya rayap. Tapi bisa terbang nggak? Nggak, kalau aneh-aneh bisa terbang nggak? Oh, nanti jadi larat Pak ya? Oh gitu. Berarti saya sampai cari aneh-aneh ini apa gitu. Ternyata memang kayak rayap ya, dan bentuknya kayak semut gitu. Tadinya saya pikir ini nggak bisa terbang. Sebab kalau farash itu di sini dalam tafsir di sini dijelaskan sejenis serangga yang dia itu terbang, bisa terbang. Laron, laron. Dari rayap jadi laron. Seperti itu. Nah, pada hari ketika manusia menjadi farash yang mabthuth. Mabthuth itu terpecah. Ya. Terpencar. Ya, seperti itu. Nah, dari kata basa ya buku itu artinya memencarkan. Ya, memencarkan. Nah, yang jadi pertanyaan ya di sini, kalau ini saya juga tanya ke beberapa guru saya ini. Jadi kalau di beberapa tafsir di sini diterangkan bahwa manusia pada saat itu ya, menjadi seperti farash yang terpencar ya, itu ketika mereka keluar dari kubur ya,
ketika mereka keluar dari kubur. Di sini dijelaskan dengan kata-kata sebentar. Yauma yakhrujun nasu min quburihim. Pada hari ketika manusia keluar dari kubur mereka seperti farash yang terpencar ya kemana-mana seperti itu. Nah, kalau yang masalahnya kalau keluar kondisi mereka seperti laron yang berterbangan terpencar ke sana kemari, itu setelah dari kubur mereka, berarti itu kan kejadiannya setelah tiupan kedua. Tiupan kedua. Sedangkan kalau ayat setelahnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan ketika gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung pada saat itu sedang apa? Sedang berterbangan juga. Hancur, semuanya kacau. Nah, di sini ada dua keterangan ayat ya, yang kalau misalkan yang pertama tadi keluarnya manusia dari kubur itu kan sudah nanti digiring ke padang mahsyar. Nah, itu yang jadi pertanyaan, Pak. Jadi saya tanya ke guru-guru saya juga. Betul. Jadi kalau pada saat tiupan pertama itu ya gunung-gunung semua itu berhambur seperti tadi, seperti bulu yang berhamburan. Nah, saya memahaminya di sini ayat ini itu gambaran kondisi manusia saat terjadi tiupan yang pertama. Jadi yang masih hidup, manusia yang masih hidup pada saat itu, bukan manusia yang dibangkitkan dari kuburnya. Nah, itu yang saya pahami. Nanti coba penjelasan guru-guru kami nanti kalau misalnya ada. Jadi yang saya pahami bahwa manusia pada hari itu menjadi seperti farash yang bercerai-berai, ya, bertebaran ke sana kemari. Dan gambaran farash itu sesuatu yang terbang. Boleh jadi di sini ada sesuatu yang muskil. Kok manusia terbang? Nah, gitu Pak. Kok manusia pada hari kiamat kok keadaannya seperti laron? Kalau laron kan pas lagi habis hujan pagi-pagi biasanya itu kan terbang. Nah, manusia kok terbang begitu kan? Gak ada sayapnya manusia. Nah, ini yang kemudian membuat kita mengambil kesimpulan dari ayat lain. Kalau gunung-gunung saja itu sampai berterbangan, apalagi manusia. Gitu. Apalagi manusia. Makanya saya sampai menarik kesimpulan bahwa katakanlah ya hukum gravitasi bumi pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Daya tarik bumi sudah tidak berlaku lagi karena apa? Alam sudah tidak lagi beraturan. Tidak lagi beraturan. Maka ini yang tentunya merupakan peristiwa di kondisi yang sangat mengerikan kita. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi manusia yang menyaksikan peristiwa mengerikan di hari kiamat ini. Ya, pada saat tiupan yang pertama. Kalau setelah tiupan kedua kita semua akan lihat ya kondisi yang juga sama-sama mengerikan. Tapi di tiupan pertama ini kita berlindung jangan sampai kita mengalami peristiwa itu, karena manusia pada saat itu adalah manusia-manusia yang buruk-buruk semuanya. Kemudian kalau itu keadaan manusia, maka ya pada ayat selanjutnya, pada ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung ya menjadi seperti bulu ihnun. Ihnun itu tafsirnya sufun, bulu wool. Ya, dia mengatakan itu suf, itu bulu wool yang
dicelup dengan warna-warni. Ya biasanya kalau mau dibuat pakaian mungkin ada celupan-celupan khusus sehingga dia punya warna. Jadi ihnun itu selain bulu tapi juga ada penjelasan makna tentang warnanya. Jadi punya warna. Kenapa gunung-gunung itu? Karena kan memang ada gunung yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, kan bebatuan kan begitu, sesuai dengan jenis batuannya. Maka seperti itu juga gunung pada hari kiamat dia menjadi seperti bulu yang punya warna karena memang gunungnya ada warnanya. Ya, seperti itu. Al-manfush artinya berhamburan. Ya, artinya berhamburan. Jadi kalau sekarang kita melihat ada gunung begitu kokoh, begitu kuat, ya pada hari kiamat akan diterbangkan dan itu semuanya akan manfush itu terpecah-pecah, terbelah-belah menjadi bagian yang semakin kecil. Ya. Jadi manfush di sini, ya, di sini mananya adalah yang mutafarriq. Ya. Mutafarriq itu artinya yang terpecah-pecah, ya, sehingga menjadi bagian yang tadi semakin tipis, semakin kecil, gitu, sehingga berterbangan dan menjadi yang tadinya besar, tangguh, kokoh menjadi menjadi debu dan bahkan hilang. Ya, seperti itu. Maka jemaah sekalian, ini peristiwa alam yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan manusia. Ya, ini setelah dibangkitkan dari kubur, maka kemudian fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang nikmat, yang tentram, ya, yang memuaskan. Di sini jamaah sekalian Allah ada kata-kata mawazinuh. Ini jamak dari mizan. Mizanul mawazin. Dari sini para ulama mengatakan bahwa timbangan, ya, amal pada hari kiamat itu nanti ada banyak. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini termasuk permasalahan akidah yang diperselisihkan, gitu. Ada yang mengatakan bahwa mizan timbangan amal itu satu, ya, hanya satu, dan itu nanti semua, ya, masing-masing orang akan amalnya akan ditimbang di satu timbangan itu. Ada yang mengatakan ada banyak, ya. Bahkan ada yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah manusia yang ada ketika itu. Ya. Yang jelas di sini kita mengimani adanya timbangan amal, ya, timbangan amal yang tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala sesuatu, ya, yang tadinya hanya perbuatan tapi dijadikan memiliki berat. Dan di sini kata-kata barang siapa yang timbangannya berat, berarti yang yang di berat di sini adalah timbangan kebaikannya. Ya, karena yang tentunya yang memiliki nilai adalah timbangan kebaikan seseorang di sisi Allah. Adapun timbangan keburukan itu sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah. Sehingga yang dilihat adalah kebaikannya. Kalau kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang nikmat, yang memuaskan. Maka jemaah sekalian Allah, ya, di sini inilah gambaran masa depan yang kita yakini. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, dia akan mendapatkan kehidupan yang nikmat. Maka ayat ini mendorong kita untuk memperbanyak timbangan amalan kebaikan kita agar timbangan amal kebaikan kita menjadi berat. Nah, jemaah sekalian Allah, tentunya ini mungkin sedikit saya sisipkan saja. Hendaknya kita perlu cerdas mengamalkan, ya, bentuk-bentuk ibadah yang
ringan tapi punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau prinsip bisnis itu gimana, Pak? Oke. Modal kecil untung gede, kan begitu. Semua orang pasti dengan akalnya prinsipnya begitu. Modalnya kecil untung gede. Nah, maksud saya dalam hal bisnis kita dengan Allah, tijarah kita dengan Allah, harusnya kita punya pakai prinsip ini. Artinya apa? Artinya ada amalan-amalan yang ringan, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya. Apa saja yang membuat amalan-amalan ringan itu menjadi besar? Pertama, berdasar karena ada faktor tempat yang mulia. Tempat yang mulia, misalkan ya, kalau misalkan sholat, sholat jamaah di masjid, ya, di masjid, maka itu lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada sholat di rumah. Masjid pun, ya, kalau masjid PWS dibandingkan Masjidil Haram, kalau misalnya kita punya kemampuan diberi rezeki oleh Allah untuk umroh atau haji, sholat ketika kita umroh atau haji sudah puas-puasin sholat di Masjidil Haram, karena apa? Pahalanya lebih besar, ya, lebih besar. Itu kalau dilihat dari tempatnya. Jadi sholatnya sama-sama 2 rakaat, tapi apa? Pahalanya berbeda. Kemudian yang menjadi faktor waktu, ketika di bulan-bulan mulia, di waktu-waktu mulia, bulan Ramadan, ya, kemudian puasa, ketika bulan Muharram, seperti itu. Waktu-waktu mulia, sepertiga malam terakhir, ya, sholatnya kan sama, ya, 2 rakaat, tapi apa? Karena dikerjakan di waktu yang mulia, maka nilai pahalanya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan kondisi orang yang melakukan. Kalau misalnya kita katakanlah ya, dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. 7 golongan ini kan golongan manusia-manusia yang punya peluang untuk berlaku buruk, tapi mereka berhasil, ya, dengan izin Allah menahan diri mereka dari keburukan-keburukan itu. Salah satunya adalah imam yang adil. Namanya penguasa, ya kan, mau curang, mau zalim dia bisa, kan begitu. Tapi dia tetap bersikap adil. Seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masa muda, ya kan, pengen tahu ini tahu itu, semangatnya juga, tenaganya juga, ya, masih besar sekali, ya, tapi dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Ya, godaan, apalagi zaman sekarang, fitnah yang besar, tapi kalau karena dia tetap, ya, berada di atas ketaatan kepada Allah, maka nilai ibadah yang dia lakukan itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau keadaan orang itu berat, ya, melakukan sesuatu, ya, maka nilai pahalanya juga akan semakin besar. Seperti itu. Ini beberapa hal. Kemudian yang terakhir 4, saya sebutkan 4 saja. Ketika amal ibadah itu keuntungannya tidak hanya dirasakan oleh si pelaku, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalkan sedekah. Sedekah. Kalau misalkan kemudian juga membantu orang lain. Misalnya orang ada waktu i'tikaf di bulan Ramadan, i'tikaf. Tapi kebetulan pas di saat itu juga ada kerabat kita yang butuh bantuan kita, misalkan entah itu dengan menata rumahnya atau apalah, banyak yang mungkin ada orang yang butuh bantuan kita. Maka karena i'tikaf itu kan keuntungannya buat diri kita sendiri, sedangkan membantu orang lain keuntungannya bisa dirasakan oleh orang lain, maka dengan membantu orang lain itu pahalanya lebih besar. Jadi itu salah satu, ya, sebab
amalan yang kita lakukan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ada ucapan-ucapan, kalimat-kalimat thayyibah yang ringan. Bapak Ibu sekalian, ringan kita ucapkan itu juga memiliki timbangan yang berat di sisi Allah. Antara lain apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maka jemaah sekalian Allah, kita sangat butuh sekali untuk memperbanyak amal kebaikan kita, karena di saat hari kiamat tidak ada apapun yang menentukan kondisi kita selain amalan kita. Kalau di dunia kondisi kita boleh jadi ditentukan oleh apa? Kita keturunan siapa, gitu kan? Punya uang berapa? Jabatannya apa, kan begitu? Yang menentukan kondisi kita ya hal-hal ini. Tapi di hari kiamat yang menentukan kondisi kita adalah amalan-amalan kita sendiri. Kemudian ya, ini menerangkan kondisi manusia yang berat, ya, timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, ya, kehidupan yang memuaskan. Nanti mungkin pada saat bertemu dengan ayat-ayat tentang surga kita akan lebih bahas lebih jauh. Nah, bagaimana dengan orang yang ringan timbangan kebaikannya? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah. Ini ada 3 tafsir para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini. Ummun itu artinya bisa ibu, ya kan ya, ummun. Fa ummuhu hawiyah. Maka tafsir pertama, makna ummuhu di sini adalah tempat kembali. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah itu adalah neraka. Kenapa kok ummun disebut sebagai tempat kembali? Karena kalau anak-anak gitu ya, misalnya jatuh gitu, ui gitu kan, dia manggil ibunya. Ya, karena ketika dia kembali ke ibunya dia merasa aman. Maka di sini disebutkan apa? Fa ummuhu hawiyah. Ya, orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia kembalinya ke neraka. Jadi ummun di sini artinya adalah tempat kembali. Tafsir yang kedua, jemaah sekalian, ummun di sini maknanya adalah ibu. Ya, bukan tempat kembali, ibu. Tapi ungkapan orang Arab kalau mau mengatakan bahwa A itu celaka, A itu binasa, maka dikatakan apa? Bahwasanya hawat ummuhu. Hawat ummuhu artinya apa? Ibunya itu sedih, ya. Ibunya itu sedih. Kenapa? Karena kalau anaknya celaka, ya ibunya akan sedih. Maka di sini fa ummuhu hawiyah, arti ungkapannya adalah bahwa maka dia itu celaka. Maknanya begitu. Jadi dikatakan ibunya itu menjadi sedih. Maksudnya adalah dia itu celaka. Kemudian yang ketiga, ummun di sini maknanya adalah umur ras. Jadi ujung kepala. Maka dikatakan apa? Ujung kepalanya itu nanti akan hawiyah, dari kata hawa yahwi, jatuh. Dia nanti terjatuh ke neraka dalam keadaan kepalanya duluan, gitu. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan hawiyah ini, jamaah sekalian Allah, pada asalnya adalah lembah julang yang terletak antara dua bukit, dua gunung, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke gunung itu kan ada dataran rendah gitu. Nah itu namanya yang dalam sekali itu hawiyah. Dan neraka disebut hawiyah karena apa? Dasarnya sangat dalam sekali, seperti itu. Dan orang yang jatuh ke neraka itu, ya, jatuhnya kepala duluan, ya, kepalanya duluan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan pertanyaan, wa ma adraka ma hiya.
Dan apakah yang engkau tahu tentang apa? Tentang hawiyah itu. Apa itu hawiyah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya, api yang sangat panas. Nah, ada pertanyaan jemaah. Kenapa kok disebut api yang sangat panas? Kan kalau api ya jelas panas. Kenapa disifati ada tambahan sifat hamiyah? Karena panasnya api neraka ini, jemaah sekalian Allah, itu dia akan terus menerus seperti itu. Jadi Allah terangkan bahwa api neraka itu panas itu untuk apa? Bukan sekedar menggambarkan bahwa api itu panas. Kalau api panas kita semua udah tahu, gitu ya. Tapi untuk menggambarkan bahwa panasnya api ini itu terus menerus dan tidak akan pernah menjadi apa? Berkurang panasnya. Bahkan Rasulullah SAW dia menerangkan ya, bahwasanya api kita yang di dunia ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam." Ya, api kalian yang sekarang dinyalakan oleh anak Adam itu adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. 70. Maka para sahabat mengatakan, "Wallahi kanat lakafiyatan ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, api dunia saja ini sudah cukup membuat orang apa? Tersiksa. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa api neraka itu dilipat gandakan ya sampai 69 kali dengan panasnya api dunia ini. Subhanallah, ya, sampai seperti itu. Dan itu terus, ya, bahkan bertambah terus, tidak pernah berkurang panasnya. Maka hanya kepada Allah kita minta pertolongan agar terhindar dari apa? Dari siksaan api neraka ini. Dan ayat ini jamaah sekalian Allah, ya, ayat yang menerangkan wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti ini mencakup orang kafir dan orang mukmin. Karena ada orang mukmin yang banyak melakukan maksiat, sehingga kemaksiatannya apa? Lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Maka jemaah sekalian Allah, ayat ini, ya, ayat fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Di sini dikatakan oleh para ulama, ayat ini tidak menjelaskan apa? Bahwa akan kekal di sana, tidak. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa orang beriman dan dia banyak melakukan dosa-dosa besar, maka ada yang apa? Disiksa dulu di neraka, tapi kemudian Allah akan selamatkan dia dengan keimanan yang ada di dalam hati, sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Demikian jemaah sekalian Allah, saya kira seperti itu yang bisa kita kaji. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ini saya sedikit bertanya ya Pak. Keduanya saya punya harapan yang pertama adalah ini kan kita ini mahasiswa dan terjadi seperti Ya, kamu mengharapkan sebenarnya kita terjadi itu satu ya cukup atau saya mengharapkan supaya kita nanti dalam bertanya itu supaya agak puas. Jadi kita kan terlalu dimakan ketemu yang semacam malam-malam yang kita belum tahu. Dan itu harapannya dari bertanya selain yang disampaikan supaya keimanan kita itu ya bisa meningkat. Betul. Jangan terbatasnya. Mohon izin. Saya bertanya pada kita tadi diterangkan adalah tiupan pertama dan kedua. Kalau tiup ini kan kalau kita itu jelas
yaitu untuk menyolatkan orang-orang mukmin yang sudah meninggal, termasuk Palestina, gitu ya. Nah itu rutin itu dari rutin, dan itu maksud saya boleh tidak itu kalau ada sunahnya ya, kalau ada sunahnya diperbolehkan. Jadi setiap pagi saya tanya contoh dari pagi tentang menyolatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan dikatakan simpang itu boleh tidak itu saja. Baik Pak, untuk usulannya dan harapannya mudah-mudahan bisa terpenuhi gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang memang tidak bisa saya jawab, ya nanti saya alihkan ke ustaz-ustaz lain seperti itu. Kemudian yang soal pertanyaan apakah ada jarak antara tiupan pertama dan kedua, betul ada jarak Pak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kalau tidak salah, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu ada jarak waktu, diterangkan arba'in atau arba'un 40. Pernah kita bahas waktu itu. Nah, yang mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah bertanya apakah 40 hari. Abu Hurairah kemudian nabain, ya saya nggak tahu, saya nggak mau menjelaskannya itu karena memang beliau tidak mendapatkan kejelasan apakah 40-nya itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Seperti yang jelas diterangkan apa? Hanya 40 saja. Dan ini tentunya kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW berarti kita juga sesuatu yang tidak mudarat kalau tidak kita ketahui. Yang jelas kita yakini ada jarak waktu jeda antara tiupan pertama dengan kedua. Kemudian masalah sholat gaib, memang ini ada perselisihan ya di kalangan para ulama tentang apakah sholat gaib itu bisa dilakukan dengan kondisinya kan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau menyolati Raja Najasyi. Yang ketika itu beliau masuk Islam, ya sudah masuk Islam, tapi ketika meninggal dunia tidak ada yang menyolatkannya sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Dan beliau ketika itu tahunya, ya tentunya melalui wahyu, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat gaib ya untuk Raja Najasyi ini. Nah, di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu kalau yang meninggal itu tidak ada yang menyolatkan seperti dalam kasus Raja Najasyi ini. Sehingga kalau misalnya misalnya nih ada jenazah misalnya di sana, mungkin di kampung Kristen atau apa, dia masuk Islam, nggak ada yang nyolatkan, nah kita bisa nyolatkan. Artinya menurut pendapat yang pertama ini, kalau sudah ada yang nyolatkan, ya sudah, kita yang jauh nggak perlu lagi nyolatkan, seperti itu. Ya, kita nggak perlu lagi menyolatkan karena kita sudah cukup ada orang yang menyolatkan di sana. Tapi kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bisa dilakukan sholat gaib ini, ya karena salah satunya tadi ada ilat, ya ada sebab ya, bahwa memang itu tidak hadir dalam sholat jenazahnya, ya tidak hadir dalam sholat jenazahnya. Makanya ada perbedaan pendapat masalah sholat gaib ini sendiri. Tapi yang ditanyakan Bapak itu kalau dirutinkan setiap pagi, jelas setiap hari akan ada orang yang meninggal dunia, gitu kan ya. Nah ini yang jadi masalah Bapak. Kalau setiap hari dilakukan sholat gaib itu, maka jelas ini tidak ada tuntunannya. Kita dituntunkan hanya dengan berdoa. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya seperti doa itu saja. Adapun kalau salat gaib dirutinkan seperti tidak ada tuntunannya, seperti itu saya kira jawabannya. Allah
Mungkin sudah ada lagi Pak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz, saya cuma mau menyampaikan sesuatu yang saya tangkap dari Ustaz tadi. Nanti kalau ada yang saya salah mohon diluruskan. Yang saya tangkap dari apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa dari kiamat nanti bahwa pasar bumi itu gunung sudah hancur karena sudah di dalam pasar bumi, sehingga ini bumi terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Karena terjadi goncangan yang sangat dahsyat ini, kemudian manusia yang dibilang terbang, maksud saya adalah bahwa itu adalah berhamburan. Jadi berhamburan ini seolah-olah berterbangan, bukan terbang tapi berterbangan. Seolah-olah berterbangan yang tanpa arah. Jadi beda dengan terbang. Kalau terbang seolah-olah bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kalau berterbangan jadi tanpa arah yang berantakan gitu. Jadi tanpa terkendali. Seolah-olah begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, jadi kalau laron aja kan dia terbangnya ya kesana kemari. Jadi ya sepertilah gambarannya manusia pada saat itu apa? Berterbangan kesana kemari, berhamburan kesana kemari, tidak tanpa arah yang jelas. Seperti itu gambarannya gitu. Walaupun ya bukan seperti orang yang mau kesana terbang kesana enggak. Ya tidak ada kejelasan di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la